Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Hero Part 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Hero. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan tombak yang menjadi pusaka setiap hero dari generasi ke generasi. Setiap tombak itu di atasnya masing-masing memiliki nomor dari 1 sampai dengan 15. Dikatakan bahwa tombak itu akan kembali pada tempat tersebut jika hero yang menjadi pemilik dari tombaknya tewas. Seorang ksatria melaporkan bahwa tombak pertama sekarang telah kembali ke tempat asalnya, dan dia juga berkata bahwa tombak nomor 5 bernama Engkol telah menghilang. Ksatria penjaga itu mengira kalau hilangnya tombak kelima kemungkinan dibawa oleh sang hero saat si hero itu kembali ke dunia asalnya. Saat mendengar hal itu, seorang wanita yang bertugas untuk memanggil para hero langsung menyadari kalau pembalasan dendam yang selama ini sang hero inginkan telah dimulai. Di sana dia langsung memerintahkan si penjaga untuk segera mengumpulkan para pandai besi di seluruh negeri untuk bersiap membuat tombak sebanyak mungkin sebagai bentuk balas budi mereka kepada sang hero karena telah membasmi Raja Iblis di dunia mereka. Dengan sigap, penjaga itu langsung menyanggupinya dan dia langsung pergi untuk menjalankan perintah tersebut. Sedangkan wanita itu memandangi tempat asal dari tombak nomor 5 sambil memikirkan sang hero. Di sana dia ingat kalau pada awalnya si hero sama sekali tidak tertarik untuk menyelamatkan dunia dari ancaman Raja Iblis. Namun di balik itu semua dia tahu bahwa sejak sang hero datang ke dunia itu, dia adalah hero yang berlatih paling keras bila dibandingkan dengan para hero yang sebelumnya. Bahkan dia rela memaksa dirinya sendiri demi mendapatkan kekuatan yang besar. Saat itu ia tak pernah beristirahat dari latihannya. Dia terus-menerus mengayunkan tombaknya selama berhari-hari sampai dia mampu untuk membelah 2 samsak yang dipakai latihan olehnya. Walaupun Jungsung saat itu sangat kelelahan, dia selalu memaksakan dirinya sehingga ia mencapai batas dari kemampuan fisiknya. Kemudian saat Jungsung masih melakukan latihannya, Luna berlari ke arahnya sambil berteriak dan memberitahu kalau mereka bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk melawan Raja Iblis. Namun kemudian Jungsung malah menepis tangan Luna sampai dia merasa kesakitan. Lalu di sana Jungsung berkata, "Belum selesai. Jika aku berkata belum selesai, maka latihanku belum selesai. Aku masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan bajingan itu. Aku tak bisa maju ke tahap selanjutnya kalau aku terus seperti ini. Adikku tewas karena aku yang tak bisa melakukan apapun." Setelah melewati beberapa hari, Jungsung terjun ke medan perang, membasmi para monster sebagai misinya untuk bisa mengalahkan si Raja Iblis di dunia tersebut. Jungsung mengamuk di medan perang dengan membasmi para goblin sendirian tanpa sedikit pun rasa ampun. Bahkan dia tak bisa dihentikan oleh rekannya sendiri. Rekan-rekannya selalu memperingatkan Jungsung untuk tidak masuk terlalu dalam. Tapi Jungsung malah meneruskan pembantaian sepihaknya tanpa mendengarkan sepatah kata pun dari rekan-rekannya karena dia merasa kalau dirinya masih terlalu lemah. Di lembah itu terdapat banyak sekali goblin. Walaupun Jungsung telah banyak membantai mereka, tapi mereka terus-terusan berdatangan untuk menyerang balik arah Jungsung. Di saat bagian belakang Jungsung terbuka, 2 ekor goblin menerjang ke arahnya dengan membawa senjata tajam. Tapi saat Jungsung menyadari hal itu, dia tanpa ragu langsung membelah goblin tersebut dengan menggunakan tombaknya. Tak lama kemudian seekor bos goblin datang dari titik buta Jungsung sambil membawa batangan besar di tangannya. Tanpa disadari olehnya, Jungsung tiba-tiba terkena hantaman keras oleh si bos goblin tersebut sampai dia jatuh tersungkur karena menerima hantaman yang keras. Kesadaran Jungsung perlahan-lahan mulai menghilang di saat-saat yang genting karena kawanan goblin masih banyak yang berdiri di hadapannya. Namun karena kesadaran itulah dia membayangkan kalau goblin-goblin itu adalah Kim Min-soo yang telah membunuh adiknya dengan kejam. Seketika saat dia membayangkan kalau Kim Min-soo di hadapannya, dia langsung bangkit dan kembali mencabik-cabik semua goblin yang ada di hadapannya sampai dia berhasil mendekati bos dari goblin itu. Jungsung menerjang ke arah bos goblin sambil mengacungkan tombak yang dimilikinya, dan kemudian dia menusuk tengkorak goblin tersebut dengan brutal sampai kepala dan tengkoraknya hancur. Semua rekan partinya bahkan merasa ketakutan saat melihat amukan Jungsung yang tak bisa dikendalikan. Jungsung terus menusuk dan mencabik-cabik goblin itu dengan wajah yang menyeramkan, seolah dia memiliki sebuah dendam dan penyesalan yang amat besar terhadap goblin tersebut. Walaupun goblinnya telah tewas, namun Jungsung masih belum berhenti dan masih menusuk mayatnya terus-menerus. Setelah itu dia langsung mencari mangsa kembali, kemudian membasmi semua goblin yang tersisa di lembah tersebut dengan sangat brutal hingga Jungsung berdiri di tengah hujan darah dan lautan mayat para goblin yang menjadi target pelampiasan amarahnya. Saat semua itu telah selesai, Jungsung mulai merasakan lelah dan dia terduduk lemas sambil menyandar pada sebuah batu yang ada di lembah tersebut. Tapi kemudian dalam penglihatannya Jungsung melihat sebuah lengan yang berusaha mendekatinya. Dia berhalusinasi seolah melihat adiknya yang sekarat sambil mengulurkan tangan meminta pertolongan kepadanya. Bukan hanya itu, Jungsung melihat bayangan ibunya yang menggantungkan harapan padanya dan memerintahkannya untuk menjaga adiknya.
Selain itu, bahkan neneknya juga terlintas dalam pikiran Jungsung. Dia seolah melihat neneknya yang sangat menderita setelah perutnya berlubang karena ditikam oleh seseorang. Karena semua halusinasi itu, Jungsung sangat menderita dan stres berat. Dia berusaha menutup telinganya sendiri sambil berteriak, "Kumohon hentikan!" Sejak saat dirinya masih berada di dunia lain, Jungsung selalu mengingat pembantaian yang dilakukan oleh Sword Hero dengan kekuatan yang luar biasa. Selama ini Jungsung terus berpikir dan berlatih agar dirinya bisa melampaui dan mengalahkan Sword Hero sebagai bentuk balas dendam, karena Sword Hero telah membantai keluarganya dengan sangat kejam. Jungsung bahkan berambisi untuk memotong satu persatu anggota tubuh Minsu dan tak berniat untuk memberikan kematian dengan cara yang mudah. Sambil tersenyum seperti orang gila, Jungsung berkata, "Lalu setelah aku memotong seluruh tubuhnya, aku akan menjemurnya di bawah terik matahari sembari terus-menerus mengulitinya tanpa membuatnya mati. Kemudian jika lukanya sudah pulih kembali, aku akan terus mengulang semua itu sampai dia memohon untuk mati." Dengan wajah yang mengerikan, Jungsung berpikir kalau akan sangat menyenangkan jika dirinya melihat Kim Min-soo sengsara dan kesakitan sebagaimana dia membunuh dan membantai banyak orang. Keesokan harinya Jungsung bertempur dengan sang Raja Iblis, dan di sana dia bisa langsung mengalahkan Raja Iblis itu dengan sangat mudah. Raja Iblis itu bersender ke bebatuan di akhir riwayatnya. Dia telah sekarat setelah dibantai dan dikalahkan oleh Jungsung. Tapi kemudian Jungsung malah memecahkan potion tingkat tinggi yang berwarna merah, lalu memberikannya pada si Raja Iblis untuk menyembuhkan semua lukanya. Semua rekan yang menyaksikan itu di sana sangat terkejut, karena mereka tak tahu alasan kenapa Jungsung memberikan potion itu kepada Raja Iblis. Setelah itu Raja Iblis pun akhirnya bangkit kembali, dan di sana ia tertawa keras karena dia pikir kalau Jungsung sangat bodoh dan tidak seharusnya dia melakukan hal tersebut. Bersamaan dengan kebangkitannya, kekuatan sang Raja Iblis kembali pulih sepenuhnya sampai dia bisa mengeluarkan aura yang sangat mencekam dari senjata yang dibawanya. Dengan santainya Jungsung mendatangi Raja Iblis itu sambil berkata, "Lawan aku sekali lagi, agar aku bisa mendapatkan kekuatan yang lebih lagi. Aku harus terus melawanmu dan melatih seluruh kemampuanku." Setelah mendengar kata-kata itu, si Raja Iblis kebingungan. Dia tak menyangka kalau Jungsung malah menantangnya tanpa keraguan sedikit pun. Setelah itu berkali-kali Jungsung mengalahkan si Raja Iblis dengan membuatnya sekarat secara terus-menerus. Namun setiap kali Raja Iblis itu sekarat, Jungsung kembali menyembuhkan lukanya dengan memaksanya untuk terus bertarung dengannya. Sampai akhirnya setelah berkali-kali Raja Iblis itu hampir mati lalu disembuhkan, kemudian dibuat sekarat lagi. Si Raja Iblis itu malah memohon untuk segera dibunuh karena dia tak ingin merasakan neraka yang terus berkelanjutan saat dirinya berulang kali dicabik-cabik oleh Jungsung. Tapi Jungsung sudah kehilangan kesadarannya, dia tak bisa mendengar permohonan itu, dan dia malah kembali berniat melakukan hal tersebut selama ribuan kali. Rekan-rekan satu partainya sangat ketakutan. Mereka tak bisa melakukan apapun karena Jungsung sudah kehilangan kesadarannya dan mereka khawatir kalau Jungsung akan menyerang mereka. Namun kemudian Luna memberanikan dirinya untuk menghentikan Jungsung dengan berkata, "Sudah hentikan, kau sudah terlalu kuat. Berhentilah memaksakan dirimu sendiri dan kembalilah bersama kami." Jungsung terlihat sangat kesal saat Luna berusaha menghentikannya. Namun dia kemudian terdiam saat Luna berkata kalau dirinya dan semua orang yang ada di sana akan membantu Jungsung untuk membalaskan dendam yang sangat besarnya. Sejak tragedi mengerikan di mana sang hero terus-menerus mencabik-cabik Raja Iblis, Luna memerintahkan semua pandai besi di seluruh negeri untuk menciptakan sebuah tombak yang sangat kuat untuk diberikan pada Jungsung. Dalam hatinya Luna mencemaskan Jungsung, dan dia berharap agar Jungsung tak kehilangan kendalinya sendiri walau dia sedang menjalankan balas dendamnya. Sementara itu di dunia asal Jungsung, terlihat kini Jungsung telah berhasil mengalahkan sang hero naga laut, dan dia berhasil merebut Trisula milik hero naga laut lalu menjadikan Trisula itu sebagai senjatanya. Saat Jungsung berjalan santai setelah mengalahkan hero naga laut, tiba-tiba Kim Min-soo yang sedang tersenyum muncul dalam penglihatannya seraya berkata, "Apa kau pikir seseorang akan mendukung dan menyemangatimu untuk hal yang kau lakukan? Kau bukanlah penyelamat, kau bukanlah seorang hero di duniaku. Kau tidak lebih dari seekor bocah yang berambisi untuk memuaskan dirinya sendiri." Namun Jungsung tak terpengaruh oleh hal itu. Dia malah mengacungkan senjatanya kepada Min-soo yang ada dalam bayangannya sambil berkata, "Tidak apa-apa, aku tak peduli dengan hal itu. Justru aku akan merasa sangat puas dengan menjadi orang yang akan membunuhmu. Tunggulah beberapa saat lagi. Saat hari itu tiba, aku akan menjadi mimpi buruk untukmu, sialan." Jungsung berjalan di atas laut yang telah beku akibat kekuatannya agar ia bisa kembali ke kapal sambil membawa Trisula yang berhasil dia rebut dari hero naga laut. Sesampainya di dekat kapal, Jungsung melemparkan kedua senjatanya untuk dinaikkan ke atas kapal. Lalu dia melompat tinggi untuk naik kembali ke kapal tersebut. Dalam kapal itu, Somin sedang melamun karena kagum pada Jungsung yang bisa mengalahkan hero untuk kedua kalinya. Dalam hatinya dia bergumam, mungkin saja jika lelaki ini yang melakukannya, dia akan bisa membunuh semua hero yang tersisa. Kemudian Jungsung di sana bertanya tentang berapa banyak awak kapal yang berhasil selamat dari serangan hero naga laut. Somin mengatakan bahwa dirinya telah memeriksa seluruh dek kapal.
menara senjata, ruangan kapten, dan bahkan sampai ke ruang mesin. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil selamat. Somin kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan karena mereka berdua tak akan bisa kembali jika tak ada prajurit yang bisa menggerakkan kapal. Karena Somin yang terlihat kebingungan, Jungsung di sana tampak kecewa dengan Somin yang tak bisa melakukan apapun, padahal dirinya sendiri yang mengajukan untuk menjadi seorang pemandu. Sambil berjalan melewatinya, Jungsung berkata, "Kau terlihat berkompeten, jadi aku berpikir kalau aku memang harus membawamu, tapi ternyata kau sama sekali tak berguna." Somin tak bisa menerima perkataan itu dan dia mencoba untuk membantahnya. Tapi kata-katanya langsung dipotong oleh Jungsung dengan berkata, "Aku yakin kau tak bisa melakukan apapun. Dan sekarang aku juga sudah menghabiskan seluruh energiku selama pertarungan tadi. Jadi aku harus beristirahat." Setelah itu Jungsung langsung pergi tanpa menghiraukan Somin sedikit pun. Somin sangat kesal dengan perkataan Jungsung. Dia terus menggerutu dalam hatinya. Namun di samping itu dia juga sadar kalau dirinya memang tak berguna dan dia berniat untuk membantu Jungsung dengan melakukan sesuatu tanpa sepengetahuannya. Tak lama kemudian Somin sedang berada di ruang mesin. Dia mengorek-ngorek semua dokumen yang ada di sana dengan menggunakan senter sebagai sumber cahaya. Walaupun Jungsung menyuruhnya istirahat, Somin merasa kalau dirinya sama sekali tidak lelah dan dia lebih memilih untuk melakukan sesuatu agar bisa melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu telah berlalu dan Somin masih mengorek-ngorek semua dokumen yang ada di ruang mesin untuk mencari cara menjalankan kapal dan membuktikan pada Jungsung kalau dirinya bisa berguna. Tapi kemudian tiba-tiba di sana Somin mendengar sesuatu saat dia masih mencari buku manual kapal. Somin berjalan menghampiri sumber suara itu sambil bergumam, "Apa ada seseorang di lorong? Kukira Jungsung sudah tertidur sejak tadi." Sesampainya di depan pintu, Somin langsung mengintip untuk melihat siapa orang yang membuat suara yang didengarnya. Tapi kemudian dia di sana terkejut karena ternyata orang itu adalah Jungsung yang sedang mengangkut mayat-mayat dari para awak kapal. Somin kebingungan dengan apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Jungsung, padahal sebelumnya dia berkata kalau dirinya akan pergi istirahat. Ternyata selama ini Jungsung mengumpulkan semua mayat para awak kapal di dek kapal dan menutup mereka dengan kantung mayat sebagai penghormatan. Kemudian Jungsung melihat ke arah mayat orang yang telah melindunginya dari serangan hero naga laut hingga dia bisa langsung mengalahkannya. Saat melihat mayat orang itu, Jungsung dengan wajah menyesalnya berkata, "Aku minta maaf karena tidak bisa membawa kalian semua kembali pada keluarga kalian dan harus mengirim kalian pergi dengan cara seperti ini." Jungsung sungguh menyesal. Dia menangisi mayat para awak kapal itu sebab mereka mati karena dirinya tak bisa melindungi mereka. Lalu Jungsung mendoakan mereka agar mereka tiba di dunia yang penuh dengan kedamaian dan tak memerlukan adanya pengorbanan. Dari kejauhan, Somin melihat dan mendengarkan semua yang telah dilakukan oleh Jungsung. Lalu dia pun ikut mendoakan para awak kapal yang sekarang telah meninggal sebagai bentuk penghormatan. Keesokan harinya, Somin dan Jungsung terlihat sedang menunggu sesuatu yang ada di sekitar mereka. Di sana terdapat sebuah helikopter yang datang menghampiri kapal tempat Jungsung berada sekarang. Dari dalam helikopter itu, seseorang bernama Brown melaporkan pada atasannya kalau dia melihat Spear Hero bersama seorang wanita di atas dek kapal. Brown adalah seorang pemimpin tim divisi Hero dari sisa-sisa pemerintah negara sebelum Minsu menyerang yang membentuk sebuah organisasi untuk mengembalikan negara pada kondisi damai seperti dahulu. Orang-orang dari pemerintah itu mendatangi Jungsung dengan tujuan untuk menangkapnya karena mereka pikir kalau Jungsung sedang mengamankan wilayah kekuasaan. Di sisi lain, Jungsung bertanya pada Somin tentang apakah dia mengirim sebuah sinyal untuk memanggil helikopter itu. Namun Somin menjawab bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut. Somin berpendapat kalau mungkin saja yang ada dalam helikopter tersebut adalah komplotan para hero karena kebanyakan masyarakat lebih memilih berpihak pada para hero agar mereka tidak dibunuh. Karena adanya kemungkinan kalau yang ada dalam helikopter tersebut adalah musuh, Jungsung segera memasang kuda-kuda untuk berjaga-jaga bila ada sebuah serangan. Tapi kemudian Brown dari dalam helikopter itu berteriak, "Aku Brown, pemimpin tim rekonstruksi pemerintah divisi Hero. Aku akan menurunkan tangga untuk kalian." Lalu setelah itu sebuah tangga diturunkan untuk menaikkan Jungsung dan Somin ke dalam helikopter. Sebelum menerima tangga itu, Jungsung bertanya pada Somin, "Apa sebelumnya kau pernah mendengar rekonstruksi pemerintah? Siapa mereka sebenarnya?" Somin menjawab kalau dirinya tak pernah melihat mereka secara langsung, namun dia pernah mendengar adanya rumor beredar di masyarakat yang mengatakan bahwa organisasi itu dibentuk oleh pemerintah dan para prajurit yang selamat dari teror Sword Hero.
Somin berkata kalau organisasi itu dibentuk untuk memberontak melawan para hero dengan menggunakan taktik gerilya. Setelah mengetahui hal itu, Jung Sung berpikir kalau akan wajar jika organisasi itu menjadikannya sebagai target. Namun di samping itu Jung Sung penasaran dan dia memutuskan untuk melihat organisasi tersebut dan naik ke atas tangga. Lalu akhirnya mereka berdua pun menaiki tangga tersebut untuk masuk ke dalam helikopter dan berbicara dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam helikopter, Brown langsung mempersilahkan mereka untuk duduk dan dia segera memerintahkan si pilot untuk segera kembali ke markas mereka. Selama di tengah perjalanan, Somin terus memperhatikan mereka dan dia bergumam. Sepertinya mereka memang berasal dari rekonstruksi pemerintah. Apa sekarang aku boleh merasa lega? Kemudian di sana Jung Sung bertanya kepada Brown tentang tempat yang sedang mereka tuju. Namun Brown tak langsung menjawabnya karena dia pikir bahwa dirinya lah yang harus memberikan banyak pertanyaan. Seketika suasana berubah menjadi sunyi dan para prajurit mulai memperhatikan Jung Sung sambil menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Karena menyadari hal itu, Somin mencoba untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya dengan berkata, "Tunggu, orang ini sudah membunuh 2 hero dan itu bisa dijadikan bukti kuat kalau dia berada di pihak kita. Kalian tak perlu melakukan hal seperti ini, sebaiknya kita berbicara terlebih dahulu." Tapi para prajurit itu di sana malah menodongkan senjata mereka ke arah Somin. Lalu kemudian Brown berkata, "Jangan bergerak, hanya butuh sepersekian detik sampai peluru ini menembus otak kalian. Tidak ada kita di sini, hanya ada kalian. Organisasi kami sama sekali tak memiliki informasi tentang kalian dan kami sedikit pun tak percaya kepada kalian." Jung Sung di sana langsung menanggapinya dengan berkata, "Kau pikir berapa detik yang kubutuhkan untuk memenggal kepala kalian dan mengambil alih helikopter ini? Apa kalian sungguh berpikir kalau senjata kalian seperti itu bisa mempan kepada seorang hero?" Brown merasa kalau dirinya telah ditantang dengan perkataan itu, dan di sana dia langsung membuka bajunya lalu mengeluarkan sebuah bom untuk mengancam Jung Sung. Brown berkata jika saja bom itu diledakkan dalam sebuah helikopter, bahkan seorang hero pun tak mungkin bisa lolos tanpa menerima luka sedikit pun. Selain itu, Brown berkata bahwa saat ini mereka berada 600 meter di atas permukaan laut dan kemungkinannya sangat besar kalau Jung Sung akan tewas di tengah laut. Jung Sung sangat tak menerima seolah dirinya sedang diremehkan. Dari tubuhnya keluar aura yang sangat mencekam. Namun Somin di sana langsung menenangkannya dengan berkata kalau situasinya kurang menguntungkan. Setelah itu Brown langsung memerintahkan para bawahannya untuk mengikat Jung Sung dan Somin. Beberapa saat kemudian helikopter itu sampai di sebuah kota yang sudah hancur layaknya pernah dipakai sebagai medan peperangan. Helikopter itu mendarat di atas sebuah gedung di tengah kota yang hancur tersebut. Lalu Brown mulai turun dari kapal dengan diikuti oleh para bawahannya. Sementara Somin dan Jung Sung di sana diturunkan dalam keadaan tangan yang terikat dan mata yang tertutup oleh sebuah kain. Jung Sung sampai di markas besar rekonstruksi pemerintah dengan tubuhnya yang terikat sepenuhnya. Beberapa prajurit yang di atas gedung itu menyambut kembali Brown sekaligus memujinya karena dia telah berhasil menangkap seorang hero. Namun Brown tak memperdulikan hal itu dan dia segera memerintahkan para anak buahnya untuk membawa Jung Sung dan Somin ke ruangan interogasi. Setelah itu Brown pergi ke tepian gedung lalu menyebat sejenak sambil bergumam, "Entah ini akan menjadi rencana yang baik untuk kami atau ini adalah trik yang dilakukan oleh Sword Hero. Yang jelas kita akan segera mengetahuinya." Sementara itu dari kejauhan ada sebuah drone yang mengawasi markas tempat organisasi berada. Drone itu mengunci lokasi dari gedung tersebut dan memindai semua data yang terkait dengan gedung tersebut. Lalu bersama dengan hal itu seseorang entah dari mana melihat drone tersebut dan dia berkata, "Akhirnya aku menemukan kalian, dasar tikus-tikus brengsek." Scenes berpindah memperlihatkan Jung Sung dan Somin yang sudah mulai masuk ke dalam markas organisasi pemerintah sambil dikawal oleh beberapa orang prajurit dalam keadaan tangan yang masih diikat dan mata yang masih ditutup. Sambil berjalan, Jung Sung di sana menganalisa daya tahan borgol yang dipasangkan kepadanya dengan semacam skill yang dimilikinya. Setelah selesai menganalisis, Jung Sung berpikir kalau dirinya hanya memerlukan waktu 1 detik untuk menghancurkan borgol tersebut dengan kekuatannya. Namun di sana Jung Sung tidak gegabah, dia memastikan semua keadaan yang ada di sekitarnya. Dengan telinganya Jung Sung langsung bisa mengetahui bahwa mereka sedang berada di dalam ruangan yang sempit dan tak begitu banyak tentara yang ada di area tersebut. Dengan hasil perkiraan itu, Jung Sung yakin kalau dirinya hanya butuh waktu 3 detik untuk melumpuhkan semua tentara yang ada di sekitar area itu. Setelah itu Jung Sung mulai merasa kesal dan dia berniat untuk kabur dari tempat tersebut. Namun saat dia mulai bergerak sedikit saja, para tentara itu langsung menyadari gerakannya dan langsung menodongkan senjata mereka ke arah Jung Sung sambil mengancamnya untuk tidak bergerak. Jung Sung menanggapi hal itu dengan berkata,
Aku datang ke sini hanya karena aku dibutuhkan untuk kembali ke ruang bawah tanah, bukan karena aku takut pada kalian. Para tentara itu tak berniat untuk berbicara dengan Jungsung, dan dia malah dengan tegas mengancam Jungsung kembali sambil menodongkan senjatanya. Tapi di samping itu, tangan para tentara di sana gemetaran. Mereka ternyata sangat ketakutan, mengingat Jungsung adalah seorang hero. Sedangkan Jungsung sendiri di sana tak merasakan hal itu. Dia malah berniat untuk merusak paksa borgol yang ada di tangannya. Tapi kemudian Somin yang ada di belakangnya langsung menenangkan Jungsung dengan berkata, "Tahan saja, mereka hanya sedang ketakutan." Somin merasa kalau para tentara itu tak memiliki niatan yang buruk. Somin kembali memberitahu Jungsung kalau para tentara itu berasal dari organisasi pemerintah yang pastinya memiliki dendam yang sangat besar terhadap Sword Hero. Somin menyuruh Jungsung untuk memanfaatkan mereka dan bekerja sama dalam menghadapi musuh yang sama. Setelah itu akhirnya Jungsung kembali tenang dan dia mulai berjalan kembali mengikuti arahan dari para tentara. Sedangkan para tentara itu di sana terlihat sangat lega saat Jungsung kembali tenang dan bersedia untuk mengikuti arahan mereka. Tak lama kemudian Somin dipisahkan dari Jungsung. Dia dikawal oleh para tentara untuk memasuki sebuah ruangan gelap yang tidak lain adalah ruang interogasi. Sesampainya di sana, para tentara mulai membuka penutup mata yang dipasangkan kepada Somin karena sesi interogasi akan segera dimulai. Setelah itu Brown datang ke ruangan tersebut sambil berkata, "Aku tahu kau bukanlah seorang hero, jadi aku ingin dengar secara langsung darimu tentang seperti apa Spear Hero sebenarnya, dan juga alasan kenapa kau bisa bersama dengannya." Somin mulai menjelaskan bahwa Jungsung adalah seorang hero yang memiliki kebencian besar terhadap Sword Hero. Selain itu, Somin juga mengatakan kalau Jungsung tak segan-segan untuk membunuh para hero yang tidak mau bekerja sama dengannya. Karena mendengar penjelasan itu, Brown di sana berpikir kalau saja yang dikatakan oleh wanita yang ada di hadapannya itu benar, maka situasinya juga akan sangat masuk akal mengingat Jungsung yang muncul 1 tahun setelah pembantaian yang dilakukan oleh Kim Min Soo. Brown mengira kalau mungkin saja Jungsung pergi ke dunia lain setelah terlibat dalam pembantaian besar yang dilakukan oleh Kim Min Soo. Berdasarkan hal itu, Brown menyimpulkan bahwa Jungsung memiliki alasan yang sangat jelas untuk membunuh para hero lainnya. Dia memiliki hasrat balas dendam yang kuat dan bisa mengamuk kapan saja. Namun terlepas dari hal itu, Brown berpikir kalau Jungsung memiliki pandangan yang sama dengan organisasi milik pemerintah. Setelah berpikir cukup lama, Brown kembali menanyakan tentang alasan Somin yang memutuskan untuk menemani Spear Hero. Somin menjawab bahwa dirinya ikut dengan Jungsung hanya karena Jungsung pernah berkata kalau dirinya membutuhkan seorang pemandu. Namun selain daripada hal itu, Somin juga berniat untuk ikut serta dalam misi balas dendam sebagai salah seorang yang kehilangan keluarga setelah Sword Hero melakukan pembantaian. Walaupun sebenarnya dia juga sadar kalau dirinya lebih banyak menjadi beban untuk Jungsung dibanding membantunya. Brown mengerti dengan situasinya dan dia menganggap kalau alasan Somin sangat masuk akal. Tapi walaupun begitu, dia sama sekali tak berniat untuk melepaskan Jungsung karena mereka tak memiliki rencana untuk membantu Jungsung melawan Sword Hero, kecuali dia telah yakin kalau Spear Hero atau Jungsung bisa bekerja sama dengan berada di bawah kontrol organisasi dan bersedia untuk patuh terhadap organisasi. Brown mulai melontarkan banyak pertanyaan pada Somin, bahkan sampai pada sesuatu yang dipikirkan oleh Jungsung. Bukti yang menunjukkan kalau dia bisa mengalahkan Sword Hero dan apa yang akan dia lakukan jika dia telah selesai membalaskan dendamnya. Brown berkata bahwa rumor tentang adanya seorang hero yang membunuh hero lain sudah menyebar kemana-mana. Masyarakat memang memiliki harapan yang cukup besar pada hal tersebut. Namun dia berpikir bahwa terlalu beresiko jika organisasi dan rakyat mempercayai dan mendukungnya, karena mereka tak tahu apa yang akan dilakukan oleh Jungsung jika dia telah selesai membalaskan dendamnya. Malah dia berpikir kalau seharusnya mereka membunuh Jungsung selagi dia masih terikat atau setidaknya menahannya dalam penjara. Somin sangat tak menerima hal itu. Dia mulai menyesal dan dalam hatinya Somin bergumam, jika hal itu terjadi maka tindakanku menahan amarah Jungsung dari awal adalah sebuah kesalahan. 3 hari kemudian Jungsung masih berada dalam sebuah ruangan sendirian dengan keadaan tangan yang masih terikat dan matanya masih ditutupi oleh sebuah kain. Jungsung mengingat kata-kata Somin yang memintanya untuk menahan diri agar mereka bisa memanfaatkan kemampuan militer milik organisasi. Namun karena setelah 3 hari Jungsung masih diikat, dia berpikir kalau seharusnya saat itu dia membantai para tentara karena sampai sekarang dia tak diberi makanan ataupun minuman sama sekali. Tapi walaupun begitu, Jungsung cukup yakin kalau dirinya tak akan mati meskipun kelaparan karena dirinya sudah pernah dibangkitkan ulang. Lalu tiba-tiba Jungsung mendengar suara tembakan yang terus-menerus terjadi di ruangan tempat dia berada saat ini. Tak lama kemudian ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan itu. Orang itu di sana langsung melepaskan borgol yang ada di tangan Jungsung dan melepaskan penutup mata yang menutupi Jungsung. Ternyata orang yang datang itu adalah Somin bersama 1 orang lainnya untuk membebaskan Jungsung. Setelah melihat orang yang datang bersama Somin, Jungsung di sana kebingungan karena dia sama sekali tak mengenali orang tersebut.
Kemudian orang itu langsung memperkenalkan dirinya sebagai Iron Arm Hero yang datang untuk menyelamatkan Jungsung. Jungsung masih kebingungan dengan situasinya, dan di sana Somin langsung menjelaskan bahwa organisasi sama sekali tak punya niat untuk menerima mereka. Bahkan para organisasi malah ingin sekali membunuh Somin saat itu. Namun tepat pada saat itulah Iron Hero datang. Iron Hero mengatakan kalau pemerintah itu tak akan pernah bisa dipercaya, dan para bajingan itu sama sekali tak berniat untuk membantu. Somin merasa sedikit menyesal karena penilaiannya tentang organisasi ternyata salah, namun dia merasa beruntung karena Iron Hero datang menyelamatkannya. Tapi kemudian setelah penjelasan yang cukup panjang itu, Jungsung malah merobek seluruh ikatan yang ada padanya dengan kekuatannya sendiri, dan dia langsung memanggil tombak pusakanya untuk melawan Iron Hero. Sambil memegang erat tombaknya, Jungsung berkata, "Hentikan omong kosongmu, kau akan mati detik ini juga." Somin yang melihat hal itu mencoba untuk menghentikan Jungsung karena Iron Hero telah dianggap sebagai penyelamatnya. Tapi kemudian Jungsung mencekiknya, dan di sana ia berkata, "Apa dendamu pada hero-hero sialan itu hanya berakhir di sini? Aku tak pernah meragukan kebencianmu kepada mereka, dan aku merasa kalau kita memiliki tujuan yang sama. Apa kau ingin mengkhianatiku, ha?" Lalu Iron Hero mencoba untuk menenangkan Jungsung dengan berkata bahwa tidak semua hero itu buruk. Namun Jungsung dengan tegas langsung membantahnya, dan dia tak peduli kalau dirinya disebut sebagai penjahat oleh orang lain demi bisa membalaskan dendamnya. Setelah itu Jungsung melemparkan Somin ke lantai, dan dia berkata dengan wajah yang dipenuhi kebencian, "Nyahlah kau sekarang sialan, sebelum ku kirim kau ke dasar jurang neraka." Tak lama kemudian Brown dan para tentara yang mengawalnya masuk ke dalam ruangan itu sambil menyatakan kalau Jungsung telah lulus ujian. Ternyata saat 3 hari yang lalu Brown merasa kalau resiko dari perekrutan Spear Hero adalah hal yang sangat patut untuk dipertimbangkan karena dia tahu kalau Jungsung telah membunuh 2 hero. Lalu setelah itu Brown mengajak Somin untuk memainkan sandiwara di depan Jungsung dalam rangka untuk menguji seberapa besar kebenciannya terhadap para hero. Dan itulah sebenarnya yang terjadi. Somin berkata kalau hal itu sangat diperlukan untuk membuktikan apakah Jungsung bisa dipercaya atau tidak. Sementara itu organisasi sengaja menyewa seseorang yang terlihat mirip seperti Iron Hero untuk memainkan sandiwara tersebut. Karena keadaan sudah mulai kembali dingin, Brown meminta agar Jungsung menurunkan tombaknya. Sedangkan Jungsung di sana bertanya tentang apa yang akan terjadi jika dia bersedia bekerja sama dengan si Iron Hero palsu itu. Brown berkata bahwa jika saja Jungsung menerimanya, organisasi akan langsung membunuhnya sekaligus karena ternyata mereka telah menyiapkan sebuah rangkaian bom yang sangat banyak di bawah meja yang ada di ruangan tersebut. Brown menjelaskan kalau saja Jungsung masih bisa bertahan setelah terkena bom itu, maka para tentara akan langsung menembakinya tanpa henti sampai dia tewas. Jika semua itu masih belum cukup juga, Brown berencana untuk mengevakuasi semua orang yang ada di sana, kemudian meledakkan seisi gedung itu demi melenyapkan Jungsung. Organisasi telah siap dengan segala resikonya jika hal itu sampai terjadi. Mereka berani mengorbankan sebagian besar anggota mereka hanya untuk membunuh satu hero. Karena mendengar semua penjelasan itu, Jungsung berpikir kalau organisasi pemerintah memang sangat serius untuk memberontak kepada para hero sampai rela mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi karena itulah Jungsung sekarang merasa kalau dirinya bisa mempercayai organisasi pemerintah. Setelah itu Jungsung setuju untuk bekerja sama dengan organisasi pemerintah dalam membantai semua hero yang tersisa, walaupun dia sedikit kesal dengan sandiwara yang dilakukan oleh Somin dan para anggota organisasi. Kemudian Brown berkata bahwa dia akan sangat mempercayai Jungsung, dan sebagai ganti kepercayaan Jungsung kepada organisasi, Brown bersedia untuk mendukungnya dalam berbagai hal mulai dari sekarang sampai seterusnya. Beberapa saat kemudian mereka masuk ke dalam sebuah lift yang sedang turun menuju lantai B12 di bawah tanah. Ternyata tepat di bawah gedung markas mereka berdiri terdapat sebuah kota yang dijadikan tempat perlindungan berukuran super bagi seluruh rakyat yang tidak berpihak kepada para hero. Brown mengatakan kalau tempat berukuran super yang ada di bawah tanah itu adalah bekas kota saat perang dingin berlangsung. Lalu kemudian mereka merenovasi sehingga menjadi kota yang ditempati sekitar 50.000 jiwa di dalamnya. Semua orang yang ada di sana tampak senang saat mereka melihat Jungsung yang sedang turun dari lift bersama Brown karena sebelumnya rumor tentang adanya seorang hero yang membunuh hero jahat telah menyebar kemana-mana. Brown berkata kalau semua penduduk di sana sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri, dan dia meminta agar Jungsung tidak mengkhianati harapan mereka dengan cara melindungi mereka dari serangan para hero jahat. Akhirnya setelah beberapa saat Jungsung telah keluar dari lift dan bertemu secara langsung dengan para penduduk. Di sana seorang bocah kecil berlari meninggalkan kedua orang tuanya sambil membawa sebuah bunga, dan dia memberikan bunga itu kepada Jungsung dengan wajah yang tampak sangat gembira. Setelah memberikan bunga itu, bocah tersebut langsung kembali kepada orang tuanya dengan senyuman lebar karena bunga yang dibawanya diterima oleh Jungsung. Sedangkan Jungsung sendiri di sana bergumam setelah menerima bunga itu, "Apa kau masih punya sesuatu yang tersisa untuk dilindungi?"
Setelah sambutan kedatangan itu selesai, Bron langsung mengantar Jungsung ke suatu tempat. Di sana dia menunjukkan sebuah rumah pada Jungsung sambil berkata, "Ini adalah tempat tinggal kalian selama kalian ada di kota ini. Beristirahatlah dengan baik." Namun Jungsung berkata kalau dirinya tak memiliki niatan untuk tinggal dalam waktu yang lama di dalam kota tersebut karena mereka berencana pergi setelah mendapatkan makanan dan minuman yang cukup untuk memenuhi perut mereka. Karena mendengar hal itu, Somin membantah keputusan Jungsung dan dia meminta kepada Jungsung untuk mempertimbangkan pengawalan dan kesiapan para tentara yang akan ikut bertempur dengan mereka. Bron juga setuju dengan pendapat Somin dan dia berkata kalau organisasi pemerintah akan mendukung sepenuhnya dengan segala fasilitas dan kekuatan militer yang ada dalam organisasi tersebut. Somin tahu kalau sebenarnya Jungsung hanya tidak ingin melibatkan orang-orang yang tidak bersalah, namun dia meminta Jungsung untuk memikirkan kembali keputusannya dalam semalam. Setelah itu Jungsung pun langsung terdiam karena dia merasa kalau yang dikatakan Somin itu juga ada benarnya. Beberapa saat kemudian Somin baru selesai dari kamar mandi. Saat dia baru keluar dari kamar mandi, Somin melihat Jungsung yang sedang duduk di balkon sambil memperhatikan seluruh kota. Lalu Somin mencoba menghampirinya untuk mengajaknya berbincang dan di sana dia berkata, "Selama ini walau kita sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang, kita masih belum mengetahui nama asli masing-masing. Ayolah, kau sebelumnya sudah merusak baju aku dan setidaknya kau harus memberitahuku nama aslimu." Karena hal itu Jungsung memperkenalkan nama aslinya kepada Somin walaupun wajahnya masih terlihat dingin. Namun Somin tak memperdulikan hal itu dan dia kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Jong Somin dengan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Akhirnya setelah sekian lama, akhirnya mereka pun mengetahui nama masing-masing dan membuat ikatan yang lebih dalam di malam hari itu. Sementara itu di dalam ruang kontrol, para staf dan juga Bron sedang mengawasi seluruh kota menggunakan kamera yang tersebar di seluruh kota tersebut. Bron berkata kepada para bawahannya tentang dirinya yang sudah mulai yakin kalau Spear Hero memang ada di pihak mereka. Salah seorang staf juga mengatakan kalau dirinya sama sekali tak mendengar percakapan yang mencurigakan melalui penyadap yang mereka pasang di dalam rumah yang dijadikan tempat tinggal oleh Jungsung dan Somin. Lalu dia membeberkan bahwa sekarang telah ada 3 hero yang berpihak pada organisasi pemerintah. Bron berkata bahwa Golem dan Sea Dragon Hero telah mati dan hanya 7 hero yang tersisa termasuk Kim Min Soo sebagai target utama mereka. Bron berharap dengan adanya bantuan dari 3 hero di pihak organisasi pemerintah, seluruh umat manusia bisa kembali ke zaman di mana adanya keadilan, keamanan, dan kebahagiaan. Semua orang yang ada di ruangan itu mulai lega setelah mereka mendengar kata-kata Bron yang terdengar sangat meyakinkan. Namun Bron sendiri meminta mereka untuk tidak merayakannya terlebih dahulu karena masih ada 7 hero kuat yang tersisa. Seluruh anggota organisasi pemerintah murni mendedikasikan dirinya untuk mengabdi kepada negara dengan melindungi kota bawah tanah tempat para penduduk tinggal. Tapi kemudian tiba-tiba sebuah getaran yang sangat dahsyat terasa oleh semua orang dari dalam ruang kendali. Karena adanya hal itu, Bron langsung segera berlari keluar untuk melihat dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mendekati sebuah jendela untuk mengintip apa yang ada di luar sana. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah karena melihat sesuatu dari balik jendela tersebut. Tanpa diduga, ternyata benteng pertahanan mereka dijebol dan dihancurkan secara paksa dari atas permukaan. Bron tak bisa menahan keringatnya yang keluar dari wajahnya karena rasa takut yang luar biasa tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Sambil menggertakkan giginya, Bron berkata, "Dasar brengsek." Ternyata tamu tak diundang tiba-tiba datang menginvasi kota bawah tanah. Yang tidak lain tamu itu adalah Kim Min Soo dan 6 hero lainnya yang datang untuk membasmi dan membantai semua orang yang ada di sana. Jungsung dan Somin yang ada di tempat lain merasakan getaran yang terjadi di sana. Dan saat Jungsung melihat ke arah lubang besar di atas kota, dia sangat terkejut karena dia melihat Sword Hero tanpa repot-repot harus mencarinya. Bebatuan terhempas ke udara akibat dari hentakan Sword Hero yang mendarat tepat di tengah-tengah pusat kota. Dengan tatapan mata mengerikannya, Kim Min Soo turun tangan memasuki medan pertempuran untuk membasmi semua orang yang menentangnya. 6 hero lainnya adalah Vampire Hero sebagai posisi kedua dalam tatanan kerajaan Kim Min Soo yang selalu merendahkan manusia dengan menganggap mereka layaknya serangga rendahan. Lalu ada seorang wanita yang merupakan Fate Hero, di mana dia sebelumnya adalah seorang biarawati dengan keimanannya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kemudian Magic Hero, seorang loli kecil wibu yang songong karena perkataannya yang tak pernah menunjukkan rasa hormat kepada atasannya sendiri. Selain itu, seorang om-om berbadan besar berotak otot yang merupakan Iron Arm Hero juga ikut serta dalam invasi ke kota milik organisasi pemerintah. Di antara para hero yang datang itu terdapat seseorang bernama Lee Sung Jun yang sebelumnya memprovokasi Min Soo untuk melakukan sebuah penyergapan
berpihak pada organisasi pemerintah, khususnya Spear Hero yaitu Jungsung. Dua hero lainnya adalah Martial Arts Hero, Reformation Hero sebagai orang yang menemukan lokasi dari tempat persembunyian organisasi pemerintah lama. Mereka sudah sangat siap untuk membantai semua orang yang ada di tempat itu, dan mereka hanya butuh satu perintah dari Kim Min-soo agar mereka membumi hanguskan para manusia yang mereka anggap sebagai serangga tak berguna. Sword Hero belum mengeluarkan perintahnya, namun Sung Jun datang menghampirinya dan kembali memprovokasi para hero dengan berkata, "Apa kalian benar-benar harus bertanya? Sword Hero ingin semua orang yang ada di sini menderita." Tanpa berlama-lama, para hero mulai menyerang untuk membasmi para manusia yang mereka anggap sebagai hama. Reformation Hero menembakkan rudal yang sangat banyak ke tengah-tengah kota yang menyebabkan terjadinya ledakan dahsyat yang melenyapkan gedung dalam sekejap. Saat melihat para hero yang mulai menyerang, Brown di sisi lain mulai kepanikan. Rasa takut dan kebenciannya terhadap para hero bercampur aduk. Dia kembali berlari ke dalam ruang kendali untuk memerintahkan para bawahannya agar mengaktifkan sistem darurat di kota. Namun dari sekian banyak orang yang ada di sana, tak ada satupun yang menjawab maupun melaksanakan perintahnya. Brown sangat kesal karena tak ada seorang pun yang menanggapi perintahnya. Dia mulai kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata semua orang yang ada di ruang kendali telah dikendalikan sepenuhnya oleh Fate Hero, hingga ruangan yang menjadi pusat kendali sistem kota berhasil dilumpuhkan dalam hitungan detik. Dari luar gedung itu, Fate Hero tersenyum gembira karena keberhasilannya dalam mengambil alih kendali atas ruangan yang paling penting di organisasi pemerintah. Sedangkan Brown di sana sedang sibuk melindungi dirinya sendiri dari serangan para bawahannya yang sedang dikendalikan oleh Fate Hero. Brown masih berusaha untuk menghubungi semua prajurit yang sedang bersiaga agar mereka datang melawan para hero walaupun dirinya sendiri sudah diraih oleh para zombie tak berakal di bawah kendali Fate Hero. Tapi tak ada seorang pun yang menjawab perintahnya karena orang yang memegang alat komunikasinya telah mati terbunuh. Sangat mengejutkan, Iron Hero berpose seperti Papa Zola di tengah unit artileri yang telah dia musnahkan sambil meneriakan bahwa itu semua adalah eksekusi keadilan. Dalam sekejap suasana berubah menjadi kacau balau dan kota hancur seolah dilanda bencana yang sangat dahsyat. Para hero yang merupakan bawahan Kim Min-soo menyebar untuk membasmi semua orang. Sung Jung berhasil membantai unit agen spesial sendirian hanya dengan sebuah pedang yang menjadi senjatanya. Vampir Hero mengamuk luar biasa sampai dia berhasil menghancurkan unit pertahanan udara milik pemerintah yang disebut sebagai unit taktikal helikopter. 13.700 orang seketika tewas hanya dalam waktu 3 menit 17 detik setelah para hero memasuki kota. Kim Min-soo bersama dua orang bawahannya memantau semua kekacauan yang terjadi di kota itu dengan melihat ke arah gedung-gedung yang telah runtuh. Lalu tiba-tiba sebuah tombak yang dilapisi energi menerjang ke arah Min-soo dengan kecepatan yang luar biasa. Namun Martial Hero dengan sigap langsung menangkis tombak itu dan melemparkannya ke arah gedung untuk melindungi Kim Min-soo. Ternyata orang yang melemparkan tombak tersebut adalah Jungsung. Dengan wajah yang dipenuhi amarah, Jungsung berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, hero sialan." Kim Min-soo menatap tajam ke arah Jungsung sambil berkata, "Apa kau adalah si bajingan itu? Si bajingan yang merusak siklus kesengsaraan yang telah kubuat?" Jungsung tak menjawab perkataan itu. Matanya seolah diselimuti oleh api kebencian dan rasa haus akan balas dendam karena dia melihat seorang iblis yang telah membunuh semua keluarganya dan juga merenggut seluruh kebahagiaannya di depan matanya sendiri. Kota bawah tanah itu kini berubah menjadi sebuah neraka kesengsaraan dan penderitaan akibat dari serangan para hero. Jungsung di sana sudah sangat marah. Dia sempat ragu dengan apa yang harus dia lakukan kepada Min-soo, tapi kemudian dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Amarah yang meluap itu menyelimutinya. Jungsung mulai mengeraskan giginya dan dia sudah memutuskan untuk membunuh Kim Min-soo saat itu juga. Jungsung memanggil sekumpulan tombak milik para Spear Hero sebelum dirinya dan berniat untuk melawan Min-soo dengan seluruh kemampuannya. Masing-masing dari tombak pusaka itu memiliki kekuatan dan keunikannya sendiri. Berbagai elemen tertanam di dalam tombak-tombak itu. Jungsung mengumpulkan seluruh tombak tersebut di satu tempat di belakang punggungnya sebagai persiapan untuk membalaskan dendamnya kepada Sword Hero yang telah membunuh semua keluarganya. Karena melihat hal itu, Min-soo di sisi lain pun mulai bersiap dengan memanggil pedang pusakanya yang bernama Durandal. Tanpa lama-lama, Jungsung menggabungkan semua kekuatan yang ada pada tombaknya dan langsung menembakkan ke arah Kim Min-soo dengan kecepatan yang luar biasa. Namun ternyata serangan kuat itu pun belum cukup untuk membunuh Kim Min-soo karena dia di sana bisa dengan mudah menangkis dan membelah serangan itu menjadi dua. Setelah melihat kekuatan Jungsung yang dahsyat, para hero selain Kim Min-soo berniat untuk meninggalkan tempat itu dan membiarkan Kim Min-soo yang menghadapinya dalam duel 1 lawan 1. Seorang dewa tirani kejam yang menyebabkan kesengsaraan di seluruh dunia dengan berbagai teror yang dikirimkannya kini akan melawan seorang hero yang baru saja kembali dengan kebencian yang dalam terhadap Min-soo setelah keluarganya dibantai. Jungsung dengan tombaknya menjadi orang yang pertama kali menyerang, namun Kim Min-soo bisa dengan mudah menghindari tombak itu. Tapi kemudian sebuah aura hijau keluar dari tombak yang dilemparkan oleh Jungsung. Seketika Min-soo mulai mengeluarkan darah dari kedua matanya karena terkena sebuah racun dari kabut hijau yang keluar dari tombak milik Jungsung.
Setelah itu Minsu mencoba menyingkirkan semua kabut hijau yang mengelilinginya dengan mengibaskan pedang miliknya. Namun saat ia baru selesai melakukan itu, Jungsung tiba-tiba muncul menerjang ke arahnya sambil menodongkan dua tombak miliknya. Saat itu Minsu sempat berpikir kalau dirinya akan mati. Dia mulai melepaskan pegangan pada pedangnya dan mulai pasrah untuk dibunuh oleh seseorang yang diselimuti kebencian dan kesengsaraan seperti dirinya. Namun tepat pada saat itu Minsu melihat sedikit cahaya harapan di dalam mata milik Jungsung dan dia berpikir bahwa orang yang menerjangnya itu akan mendapatkan kebahagiaan setelah membunuhnya. Ketika berpikir seperti itu, Minsu mulai kembali mengangkat pedangnya dan menahan serangan Jungsung dengan menggunakan skillnya sambil berkata dalam hatinya, "Kau ingin lebih bahagia dari diriku? Jangan bercanda, hidupmu akan penuh dengan penderitaan." Terjadi benturan kekuatan yang sangat dahsyat antara mereka berdua yang menyebabkan sebuah ledakan hebat hingga membuat seluruh area di sekitar itu menjadi rata dengan tanah. Setelah ledakan yang sangat dahsyat itu, mereka berdua terkapar di atas tanah karena membuat sebuah ledakan yang dahsyat. Di sana sebuah ingatan kesengsaraan mereka terlintas dalam pikiran mereka masing-masing. Masa-masa ketika mereka dianggap sebagai seorang sampah tanpa ada yang menghargai mereka, dan betapa sengsaranya saat mereka kehilangan seseorang yang paling dekat dengan mereka. Walaupun sudah bersimbah darah, Jungsung masih berambisi untuk membalaskan dendamnya dengan membunuh Minsu. Di sana dia memanggil armor pusaka miliknya dari dunia lain untuk membantu mengalahkan Kim Minsu. Sementara itu Kim Minsu dengan sisa kekuatannya tak berniat untuk kalah. Dia meminta Dewi Serapin untuk memberkati dirinya dan memberikannya kekuatan. Setelah itu sebuah cahaya tiba-tiba mengelilingi mereka berdua di waktu yang bersamaan, dan seketika mereka memakai sebuah zira. Seseorang yang memiliki niat jahat untuk menyengsarakan orang lain akan segera berlawanan dengan seseorang yang memiliki kebencian yang amat sangat dalam terhadap orang yang telah membunuh seluruh keluarganya dengan seluruh kekuatan mereka masing-masing. Dalam sekejap mereka beradu pedang di udara, menghantamkan dua buah kekuatan yang berbeda dan memulai sebuah pertarungan yang mempertaruhkan segala hal yang mereka miliki. Jungsung mulai kembali menerjang ke arah Minsu dengan dua buah tombak sebagai senjatanya. Dia memutar-mutar tombak itu untuk mengumpulkan energi, lalu menghantamkannya ke arah Minsu. Namun Minsu masih bisa menahan serangan itu, dan mereka terus-menerus beradu kekuatan dengan Jungsung yang menyerang secara ofensif. Semua orang yang melihat pertarungan dahsyat tersebut terdiam, tak bisa mengatakan apapun. Kim Minsu yang selama ini menjadi teror bagi mereka terlihat sangat kesulitan saat diserang oleh Jungsung. Mereka terpukau pada Spear Hero yang memberikan mereka secercah harapan untuk kembali lepas dari rantai tirani yang selama ini dikuasai oleh Kim Minsu. Dengan segenap kekuatannya, Jungsung berjuang melawan seseorang yang menjadi sumber kesengsaraan bagi dunia. Sementara Iron Hero di tempat lain telah selesai menghabisi para tentara serta menghancurkan semua area yang menjadi tugasnya. Dia berpikir untuk ikut serta dalam pertarungan antara Jungsung dengan Minsu, tanpa dia sadari kalau ada sebuah roket yang sedang terbang ke arahnya. Lalu roket itu seketika meledak saat mengenai tubuh dari Iron Hero. Salah satu tentara yang masih hidup berusaha untuk mencegahnya bergabung dengan Minsu. Orang itu terus-menerus menembaki Iron Hero untuk mengulur waktu dan memprovokasinya agar tak mengganggu pertarungan Spear Hero yang menjadi satu-satunya harapan bagi mereka. Namun bagi Iron Hero, peluru-peluru itu bagaikan sebuah mainan yang bahkan tak bisa menggoresnya. Tapi orang itu tak berhenti menembak. Walaupun dirinya sudah berada dalam ambang kematian, dia tetap berjuang melawan Iron Hero untuk mendapatkan kejayaan. Di sisi lain, Vampire Hero juga menyaksikan seluruh pertarungan yang berlangsung antara Minsu dengan Jungsung. Dia berniat untuk membantu Kim Minsu karena dia tak ingin Minsu kalah oleh seseorang yang dia anggap lemah. Namun kemudian saat dia terbang, sebuah batu kerikil melesat di samping wajahnya secara tiba-tiba. Ternyata semua penduduk kota yang masih selamat melemparinya dengan sebuah batu untuk mencegahnya agar tidak mengganggu pertarungan Jungsung. Semua orang di sana memprovokasinya dengan berkata, "Dasar pembunuh sialan, kami di sini, ayo bunuh kami, ambil darah kami juga, dasar nyamuk brengsek." Karena merasa terhina dengan perkataan itu, Vampire Hero sangat marah. Dia mulai mengalihkan targetnya kepada para penduduk dan mengabaikan pertarungan Minsu yang sedang berlangsung. Semua penduduk berjuang melawan para hero dan memperlambat mereka agar tidak mengganggu pertarungan Jungsung yang menjadi harapan mereka. Tak peduli apapun status mereka, walaupun mereka hanyalah rakyat biasa, tapi mereka berjuang mempertaruhkan nyawa demi memusnahkan para hero yang menjadi sumber kesengsaraan dunia. Pertarungan Jungsung dengan Minsu masih terus berlangsung. Jungsung terus-menerus menyerang ke arah Minsu tanpa memperdulikan apapun selain pembalasan dendamnya. Tapi Minsu dengan mudah memukul balik Jungsung dengan kekuatan besar yang mampu menghempaskan Jungsung sampai dia terbentur ke arah bebatuan. Namun Jungsung masih belum menyerah. Dia melemparkan tombak miliknya dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi hal itu masih belum cukup untuk mengalahkan Minsu karena dia masih bisa menangkis tombak tersebut.
Setelah menangkis tombak itu, Minsu merasa kalau ada sesuatu yang aneh dari tombak yang dilemparkan oleh Jungsung. Ternyata benar saja, tiba-tiba tanah pijakan Minsu berubah menjadi pasir hisap yang menangkap dan menguncinya sampai dia kesulitan untuk bergerak. Dengan sebuah tombak yang menjadi pancingan itu, Jungsung memanfaatkan waktu saat Minsu tak bisa bergerak dengan menyiapkan skill terkuatnya yang bernama Dragon Spear. Seketika Jungsung kembali menerjang, tombaknya memiliki aura yang sangat kuat berwujud naga yang siap menghantam ke arah Minsu layaknya tombak Moskow. Tapi Minsu di sana masih terlihat santai. Sambil menyiapkan serangan balasan, dia berkata, "Kuakui kau kuat, tapi hanya segitu saja kemampuanmu." Minsu mulai mengumpulkan seluruh energinya ke dalam pedang Duran miliknya. Lalu dia membuat tebasan berskala besar untuk diadukan dengan skill milik Jungsung. Jungsung sudah terlanjur menerjang dan dia tak sempat untuk menghindari serangan yang sangat kuat tersebut sehingga akhirnya tangan dari Jungsung tertebas dan dia kalah dalam beradu kekuatan dengan Kim Minsu. Sambil melihat ke arah Jungsung yang jatuh dari udara, Minsu berkata, "Kau tak akan bisa mengalahkanku karena kesengsaraan dalam dirimu masih terlalu dangkal bila dibandingkan denganku." Dan cerita pun bersambung. Anjay. Adu kekuatan gitu. Kayak Moskov ngelawan, dia bilang siapa yang pakai pedang? Coba komen di bawah. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.